Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan wa salaman atiran min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, rekan-rekan, sahabat Qurani, keluarga besar, FOS kami, FKUSU. Marilah sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendawamkan, membiasakan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dan menyebut wa syukur lillah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tiada terkira hingga Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan ahsanul khaliqin, bentuk yang terbaik dan sempurna yang ada di muka bumi ini. Kemudian salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan rentetan kehidupan itu. Kehidupan yang bukan hanya bersih, tapi kehidupan yang penuh kesucian. Yang telah mengajarkan kita bagaimana orang Islam yang bertakwa itu penuh kesehariannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang patuh hari ini, kita yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, sahabat Qurani, keluarga besar FOS kami FKUSU rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di hari Ahad, hari pertamanya penciptaan bumi yang Allah jadikan. Kita masih bisa mendengarkan tausiah demi tausiah, ceramah demi ceramah, kata-kata mutiara yang penuh hikmah. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah ini adalah tausiah yang berkah. Sahabat, keluarga, FOS kami, FKUSU rahimakumullah. Mari kita doakan sebelum dimulai majelis ini. Kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, supaya bisa bergabung, meringankan langkah untuk hadir, yang belum hadir untuk bisa hadir di pengajian kita ini. Alhamdulillah hari ini Ustadz mendapat amanah untuk menyampaikan tentang temanya sholat malam dengan judul di atas sajadah di sepertiga malam. Judul yang luar biasa, kalimat yang sangat menyentuh hati. Di atas sajadah. Ada apa di atas sajadah? Tentu kawan-kawan kedokteran USU memaknai jauh lebih dalam tentang sajadah dan di atasnya. Tentunya bila dokter ingin mengoperasi seseorang, pada umumnya itu di atas pasien, bukan di bawah pasien. Oleh karenanya, sholat pun
begitu di atas sajadah. Kebanyakan para dokter untuk mendapatkan ketenangan dalam mengerjakan kebaikan untuk menyelamatkan pasiennya. Tentunya para dokter yang soleh dan solehah memilih malam jauh lebih tenang, tidak mengganggu konsentrasi, jauh lebih fokus, sehingga hasil yang diambil, hasil yang diterima jauh lebih mantap dan lebih baik. Oleh karenanya, judul ini sangat berpotensi untuk menjadikan sahabat-sahabat Qurani di kedokteran untuk menjadi dokter yang luar biasa. Dokter yang terbaik yang pernah Allah kirimkan di muka bumi. Tidak semua orang bisa andil masuk di kedokteran ini. Hanya orang-orang pilihan Allah lah yang kemudian mampu menjadi penyelamat, termasuk ustadz-ustadz yang sakit, untuk berobat ke dokter-dokter yang soleh dan solehah. Sahabatku, sahabat keluarga, host kami rahimakumullah. Maka mari kita balik ke belakang. Kita lihat kembali sebelum dokter membaca buku apapun itu. Mari kita mulai dengan membuka kitab yang termulia, Al-Quranul Karim. Maka Allah telah katakan di surah Al-Muzammil, bila ada Quran di samping kita, ada mushaf di samping kita, atau di HP kita ada Android, bolehlah dibuka surah Al-Muzammil ini. Surah ke-73, Al-Muzammil, surah ke-73, juz 29, tepatnya di ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuha, hai orang-orang yang berselimut. Ternyata hanya dengan selembar sajadah. Yang tadi mungkin sajadah itu kalau di musola kita, sajadah itu di masjid kita yang besar, kita buat alas tidur, atau kita buat untuk penutup tidur kita, di sepertiga malam, ternyata sajadah itu berubah fungsinya menjadi alas untuk sholat. Inilah yang kemudian yang sering dan lazim dilakukan oleh kita di masa kampung dulu. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, orang-orang yang identik dengan tidur, dengan mimpinya yang bahagia. Di mana sebelum tidur kita tadi melakukan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur kita dianjurkan untuk sikat gigi. Sikatnya harus halal, odolnya harus halal lagi thayyib. Berwudu, kemudian dilanjutkan dengan berbaring di tempat tidur, menghadap kiblat, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimatut thayyibah. Ada surah Al-Fatihah. Boleh sama kita baca ya surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu. Setelah kita membaca surah At-Taubah, sahabatku, sahabat Qur'ani rahimakumullah, kita dianjurkan membaca suratul Ikhlas 3 kali. Dan membaca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran, 1 kitab Al-Quran. Boleh sama kita baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bacaan surah yang kedua setelah Al-Fatihah. Yang ketiga, kita baca lagi sebelum tidur, surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ini surah Al-Falaq. Surahnya surat subuh dan surat malam. Kemudian kita lanjutkan dengan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Setelah surah An-Nas, kita lanjut dengan surah Ayatul Kursi. Nah, Rasulullah SAW ada bersabda, yang membaca suratul Kursi akan menghilangkan godaan-godaan syaitan, akan buat setan itu takut untuk mampir ke diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Inilah seminimal kita baca. Tapi jangan habis baca ayatul kursi tadi kita ini tidur. Karena kita sedang dalam majelis. Itu hanya sebagai contoh dan terapan. Supaya ada yang bisa kita bawa pulang dan kita ingat kembali apa-apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, membaca suratul Ikhlas 3 kali. Yang ketiga, membaca suratul Falaq. Yang keempat, membaca suratul An-Nas. Yang kelima, membaca ayatul kursi. Kemudian membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau tak dapat juga, Bismika Allahumma ahya wa amut jadilah. Atau baca Al-Fatihah. Lebih bagus semuanya tadi. Sehingga ketika semua itu dibaca, kitalah yang menjadi dokter yang terbaik itu. Sahabatku, keluarga Fakultas Kedokteran USU rahimakumullah. Ya ayyuhal muzammil. Maka kata Allah, hai orang-orang yang berselimut, bangun. Jangan malas-malasan. Dokter, ayo bangun. Jadilah dokter-dokter yang mulia dengan bangun malam. Jadilah dokter-dokter yang bahagia karena dia mengunjungi Allah, bersilaturahim Allah ketika semua orang itu mampir untuk tinggal di tempat tidurnya, berbaring. Sementara ada dokter-dokter saya, dokter-dokter ustadz yang dari USU, bangun. Dan itu bagian daripada perang besar. Sebelum kita memerangi orang lain, maka perang besar itu adalah mengarahkan ego dan malas kita. Keluarga besar Fakultas Kedokteran USU rahimakumullah. Maka ketika Allah panggil, ternyata panggilan itu sangat spesial bagi kita. Ketika kita diseru, tentu yang menyeru kita lihat dulu siapakah yang menyeru ini. Kalau gubernur yang memanggil kita, tentunya kalau kita orang baik kita senang. Pasti ada job yang lebih besar. Atau presiden yang memanggil kita. Dan kita dikenal adalah dokter yang baik, yang punya prestasi yang jauh lebih maju dari yang lain. Tentu kita senang. Tapi ini Allah. Allah itu pencipta kita. Allah itu maha kasih dan maha sayang. Memanggil kita. Harus kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah memberikan udaranya dengan gratis tanpa biaya sepeser pun. Keluarga besar hos kami USU rahimakumullah. Maka seruan ini seruan yang luar biasa. Karena tidak ada seruan yang lebih mulia ketika Allah yang memanggil kita. Memanggil orang mukmin itu, ya ayyuhal muzammil. Maka ketika dipanggil, bersegeralah kita untuk datang. Jangan tunda, jangan tunggu dulu, tapi bersegeralah. Ketika ada seruan kita, penerimaan PNS, dokter di aparatur pemerintahan. Tentu kita akan sibuk bergegas untuk mendaftar. Supaya kita mendapat porsi untuk menjadi dokter yang terbaik itu. Tapi ini Allah memanggil. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang bersimut. Di ayat kedua Allah sambung. Qumil laila illa qalila. Bangunlah, kata Allah. Bangunlah. Ayo, bangunlah menghadapku. Minta apa yang dirimu mau.
Minta apa yang kalian mau. Mintalah sebanyak-banyaknya. Qumil laila. Bangunlah sepertiga malam. Bangunlah di tengah malam. Atau sholatlah setelah isya. Karena sholat malam itu durasinya sangat panjang. Tapi banyak orang yang telah melalaikannya. Mulai dari isya sampai menjelang subuh. Sahabat keluarga kami usyur rahimakumullah. Allah tidak minta banyak kita untuk beribadah sepanjang malam. Seperti yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah beribadah sepanjang malam, itulah yang menunjukkan bahwa dia itu adalah khairul anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Tuannya para nabi dan rasul. Karena hebatnya kecintaan beliau dan hebatnya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai harus luka kakinya, sampai harus lecet lututnya, sampai harus diikat perutnya, lapar, haus dan dahaga tidak dihiraukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menikmati ibadah yang khusus itu kepada Allah jauh lebih nikmat dari merasakan masakan yang enak, meminum minuman yang segar. Sahabat keluarga kedokteran usyur rahimakumullah, qumil laila. Allah minta sedikit saja dari waktu kita. Apakah itu sepertiganya, ataukah seperdelapannya, atau habis isya kita langsung witir. Qumil laila. Bangunlah di tengah malam. Kata Allah, karena itulah perjumpaan kita yang sangat romantis. Karena itulah pembicaraan kita yang tidak bisa diganggu siapapun. Kalau dari pagi sampai siang sampai sore, sampai dengan maghrib ataupun isya, kita mungkin masih sibuk berkutat dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan jiran tetangga. Tapi ketika sepertiga malam mulai muncul, mulai datang, maka tidak ada bisa yang menghalangi kita. Karena orang, walaupun malam sepertiga malam itu sudah Allah katakan adalah malam yang terbaik, kebanyakan orang masih memilih untuk tidur malam dengan nyenyaknya. Sahabatku, keluarga besar kedokteran FK usyur rahimakumullah. Qumil laila illa qalila. Sedikit sajalah jadi, kata Allah. Supaya aku melihatmu dan aku bisa menghadiahkanmu dengan hadiah yang terbaik. Menjadi dokter yang terbaik. Ketika malam, tentunya dokter yang soleh dan soleha itu sebelum melaksanakan operasi, dia tahajud di tengah malam. Memohon supaya kerjaan, beban pikiran, halangan-halangan dalam mengobati pasien yang mungkin pasien ini di luar batas kemampuan kita untuk mengobatinya, namun dengan qadarullah, dengan kuasa Allah itu dengan mudah bisa diselesaikan. Inilah solusi yang paling luar biasa sebelum dokter-dokter saya melakukan kegiatan operasi terhadap pasien, dia melapor kepada Allah untuk memohon bantuan yang terbaik, bantuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dokter selalu identik dengan baju putih, jas putih, dan semuanya peralatan serba putih. Ini menunjukkan ketika menghadapi pasien itu, hati dan pikiran ini harus bersih dan suci. Karena pakaian putih juga bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga kita sholat mengenakan mukena putih. Apalagi ditambah dengan sajadah putih, tasbih putih. Dilanjutkan dengan hati yang putih dan bersih. Karena rajin sholat malam di atas sajadah. Di atas permukaan bumi ini. Di sepertiga malam. Ketika semua orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Sahabatku, keluarga FK USU, pos kami, rahimakumullah. Allah sudah panggil kita. Allah sudah suruh bangun kita sedikit saja. Kemudian selanjutnya, nisfahu awinqus minhu qalila. Kata Allah, yang sedikit itu setengah malam jadilah. Yang sedikit itu kurang dari setengah pun jadilah. Sepertiga, seperempat, sejam, setengah jam, 15 menit, 5 menit pun jadilah. Andai kata kita merasa khawatir untuk tidak bisa sholat witir. Sholat penutup daripada sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah hajat. Maka habis isya itu bagus untuk melaksanakan witir. 3 witir ganjil dilakukan. Paling sedikit 1, 3, 5, dan seterusnya. Kalau tidak sanggup banyak, cukup 3. Kalau tidak sanggup juga 3, bisa 1. Yang penting pekerjaan itu sedikit, tapi kontinuitasnya ada. Selalu dilakukan. Begitu kita takbir dengan melafazkan niat nawaitu usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Kita langsung bertakbir. Membaca Al-Fatihah, membaca Qul Huwallah, kemudian kita ruku, i'tidal, dan kemudian sujud, dan diakhiri dengan salam. 1 pun jadilah, asal rutin. Dan itu menambah pundi-pundi keamalan kita, dan itu juga menambahkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, mencerdaskan akal pikiran kita, dan salat tahajud juga menambahkan derajat kita, menambahkan keilmuan kita, dan menambahkan ide-ide cemerlang kita. Keluarga besar Fakultas Kedokteran rahimakumullah, nisfahu awingkus, setengah atau kurangnya, 5 menit jadi, 1 menit pun jadi. Inhu qalila, 2 kali Allah katakan qalil, sedikit saja. Tak usah banyak-banyak dan tak usah berbelit-belit. Cukup sholat dan minta apa yang sesuai kita butuhkan. Karena Allah sesungguhnya lebih tahu apa yang kita inginkan dan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dilanjutkan lagi dengan Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Setelah salat malam itu beragam dianya. Ada salat tahajud, ada salat witir, ada salat hajat. Maka Allah katakan zid alaihi,
tambahkan lagi dengan membaca Al-Quranul Karim. Tidak satu Al-Quran, qalila, sedikit saja berzikir kita. Bisa kita berzikir dengan seperti lagunya Ustadz Opik. Boleh sama kita mengucapnya ya? Abang dah, kakak dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu salah satu zikirnya untuk memperluas rezeki kita. Kemudian ada zikir-zikir yang lain. Seperti salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sama kita bersalawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah melihat majelis kita ini bahwa majelis ini adalah majelis mahasiswa kedokteran yang luar biasa. Ya Nabi salam salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo sama-sama kita bersalawat. Ya Nabi salam salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu fi suduri. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina. Sangat keren, terasa indah bila ada dokter-dokter kita yang diusus seperti itu. Bersalawat dulu, mengagungkan Rasulullah dulu dengan salawat-salawat yang luar biasa. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, selamat atasmu. Ya Rasul, salam alaika. Wahai Rasulullah, selamatkanlah atasmu. Keselamatan atasmu. Hari ini ya Allah, saya dokter, ingin menjadi dokter yang soleh dan soleha. Selamatkan saya dalam setiap kerja saya untuk membantu pasien jauh lebih sembuh, jauh lebih sehat, jauh lebih berdaya. Itulah doa dari dokter-dokter yang luar biasa. Yang tentunya dokter-dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabatku, keluarga kami rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah tidak sayang kepada kita. Setiap agenda dan kegiatan kita. Sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran. Al-Quran sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling up to date hingga akhir zaman. Setelah kita dari Nabi Musa alaihissalam punah. Setelah kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam hilang. Dari kitab Injil Nabi Isa alaihissalam pun sudah tidak ada lagi. Akhirnya muncullah kitab yang berlaku sampai akhir zaman. Itulah kitab Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang mendekati kitab ini, Al-Quranul Karim, menjadi termuliakan dia. Ada satu malam yang dekat yang dengan kitab ini Al-Quranul Karim turunnya di malam itu, maka malam itu menjadi malam yang jauh lebih mulia dari 1000 malam. Itulah malam Lailatul Qadar. Karena di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Ada juga bulan Hijriyah, bulannya orang Islam. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan Hijriyah Islam itu yang termulia adalah bulan Ramadan. Di dalamnya ada Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam menjadi mulia dengan adanya Al-Quran, dan bulan menjadi mulia dengan adanya Al-Quran. Ada juga malaikat yang menjadi Sayyidul Malaikah, rajanya para malaikat, karena dia menjadi perantara agensi Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Quran, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Itulah dia yang disebut dengan Ruhul Qudus, Malaikat Jibril alaihissalam. Dia menjadi rajanya malaikat karena dia mengemban tugas untuk mewahyukan Al-Quranul Karim. Dilanjutkan dengan para hafiz Quran. Mereka berbondong-bondong untuk menghafal Al-Quran dengan mensucikan hati, membersihkan jiwa dan pikiran. Dan sampai dikubur pun jasadnya tidak punah dan rusak oleh tanah itu. Karena ternyata orang-orang yang hafal Al-Quran, Allah agungkan dan Allah jaga jasad itu. Al-Quran telah membuktikan bahwa dia betul-betul menjadi teman akhir zaman. Ketika kita juga sudah masuk ke liang kubur. Sampai akhirnya nanti ke kiamat, dia juga akan memberikan syafaat bagi yang membacakan Al-Quranul Karim. Sahabatku, sahabat keluarga FK Usur rahimakumullah, di sholat malam itu mari sama kita biasakan tahajud atau kehajan, disambung dengan witir, kemudian ditambahkan dengan zikir dan tilawatil Quran. Karena itulah kita menjadi termuliakan dan semua aktivitas kita pasti jauh lebih mudah semudah kita berjalan di jalan tol. Tapi kalau tolnya manusia harus bayar. Namun tolnya Allah free, gratis, tanpa bayar. Hari ini banyak juga orang-orang yang lulus di kedokteran, hafiz Quran,
Ini menjadi nilai tambah yang luar biasa. Bisa jadi fakultas kedokteran USU. Di masa-masa yang akan datang akan banyak terlahir hafiz Quran yang rajin tahajud dan sholat witir di tengah malam. Insya Allah, sama kita doakan. Sehingga hasil yang diterima adalah hasil yang maksimal dan Allah akan berikan kemuliaan di dalam berprofesi sebagai dokter. Banyak dokter-dokter yang luar biasa ada. Dokter kita yang telah mengarang kitab Tibbun Nabawi yang berjudul Berobat Secara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ini marak ada Ustazul Kiram kita, Ustaz Zaidul Akbar, ada Ustaz Abdurrahman sebagai pakar yang mendalami pengobatan sintetis dan herbalis. Mudah-mudahan kita lebih terpacu untuk meluaskan keilmuan kita. Bukan hanya herbalis, bukan hanya sintetis, tapi keduanya harus kita kuasai. Ada akupuntur, ada bekam, ada atau apapun itu harus kita kuasai. Karena kita ingin menjadi the great Muslim doctor. Itu target utama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.